Ini juga pernah ditemukan tulang manusia dulunya. Setelah Willem Hendrik de Greef pada tahun 18-an menemukan batu bara di daerah ini. Langit kota Sawah Lunto begitu cerah di akhir Januari 2022 saat berkunjung ke sini. Sawah Lunto adalah satu dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, berjarak sekitar 2,5 jam dari kota Padang. Berkunjung ke kota Sawah Lunto berarti mengunjungi jejak kejayaan tambang batu bara yang sudah hadir sejak akhir abad ke-19 atau masa zaman kolonial Belanda. Tidak saja bekas sarana transportasi kereta api yang pertama di Sumatera Barat. Di sini juga ada masjid yang punya menara bekas cerbong asap. Sejumlah bangunan tua bergaya Eropa berdiri kokoh di pusat kota. Sawah Lunto saat ini adalah kota tua bekas tambang besar yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia. Salah satu bekas tambang batu bara yang paling terkenal di Sawah Lunto adalah Lubang Mbah Suro. Kini bekas lubang tambang itu telah dijadikan museum dan menjadi salah satu objek wisata andalan. Kalau berkunjung ke kota Sawah Lunto, tak lengkap rasanya kalau kita tidak singgah di Museum Lubang Mbah Suro. Museum ini sangat penting dalam sejarah perkembangan kota Sawah Lunto karena di sini ada lubang tambang di mana dahulunya pada saat eksplorasi batu bara Sawah Lunto masih jaya-jayanya atau di zaman kolonial, tambang atau lubang Mbah Suro ini menjadi salah satu penghasil batu bara yang cukup banyak. Seperti apa rasanya berada di lubang Mbah Suro dan mungkin terbawa suasana ke masa lalu. Ayo ikuti. Ini dalam bekas tambang peninggalan zaman Belanda, lubang tambang batu bara. Itu dulunya dibuka pada tahun 1898. Belanda menyebut lubang ini lubang sugar. Jadi 1898 dulu awal kali pembukaan lubang ini itu yang membuka, yang dipekerjakan ini adalah buruh paksa atau yang disebut orang rantai. Jadi lubang ini kurang lebih 1930-an sudah ditutup dengan alasan tingginya rembesan air sungai. Jadi lubang ini dibuka kembali oleh pemerintah daerah untuk dijadikan objek wisata pada tahun 2007. Kedalamannya jarak yang kita tempuh kurang lebih 15 meter, tapi panjangnya sampai ke ujung 135 meter. Kalau digabung sampai keluar kurang lebih 170-an. Ini aslinya, lubangnya semuanya masih asli, bangunannya masih asli, yang kita rubah hanya lantainya. Jadi kurang lebih ini tinggi aslinya, pertama kali dibuka yang di atas ini. Perkiraannya ada sekitar setinggi bahu. Jadi proses penggaliannya dulu yang kira-kira setinggi bahu tidak mungkin kan untuk wisata masuknya dengan cara menuju. Akhirnya kita gali lantainya, lantai yang awalnya tanah kita gali, kita bikin tangga. Proses penggaliannya. Kalau untuk konstruksi bangunannya semuanya masih asli. Kalau di dalam apa aja sisa-sisa
penambangan dulu yang bisa kita lihat langsung itu batu bara. Batu baranya masih ada sampai sekarang. Itu dinding-dinding sama atasnya itu masih batu bara semua. Di lubang ini ada beberapa level, jadi yang dibuka untuk wisata yang bisa ditemui hanya di level 1. Nilainya ada sekitar 6 level. Di sini masih ada terowongan. Terowongan di sini di belakang sini kurang lebih 15 meter ke belakang itu masih ada mulut lubang lagi. Kalau di zaman Belanda itu namanya lubangnya Lunto 1. Lunto 1 jadi lubang suruh yang kita kenal sekarang ini bisa dikatakan masih ventilasi dari Lunto 1 tadi. Jadi di belakang sini juga saat pembersihan lubang ini juga pernah ditemukan tulang manusia dulunya. Itu saksi dari kerja paksa dulu. Jadi yang dikerjakan di sini bukan hanya buruh paksa, bukan hanya tahanan, tapi juga ada buruh kontrak. Jadi sistem buruh paksa ini mereka menjalani masa tahanan dengan cara kerja baik di tambang maupun di dapur umum. Jadi sekian orang yang masuk ke dalam misalnya belum tentu sebanyak yang keluar. Jadi mereka yang tidak naik lagi keluar dan tidak balik lagi pada sore harinya itu mereka dinyatakan meninggal di dalam. Oh itu ya. Berarti kita sampai sini ya? Ya, di level 1, ke bawahnya masih ada level 2. Level 2 itu sudah digenangi air. Tapi ada rencana untuk diteruskan nggak? Rencananya di sana masih ada cabang lagi ke level 2, itu masih dalam tahap renovasi. Rencananya akan dibuka ke level 2. Ini sistem penyangga lubang. Penyangga lubang masih menggunakan batu bata. Ini batu batanya asli dari zaman Belanda dulu. Ini ya? Ya, ini sistem penyangganya di mana titik-titik yang rawan longsor, yang banyak air, itu sistem penyangganya menggunakan batu bata atau menggunakan beton juga, ada beton sebagian. Ini batu bara yang bisa dilihat, batu bara dengan kualitas terbaik kalau tertinggi di dunia. Ini ya? Misalnya, ya. Oh ini batu bara ya? Batu bara. Inilah yang membuat Belanda waktu itu mengeksplorasi Sawah Lunto setelah Willem Hendrik de Greef pada tahun 18-an menemukan batu bara di daerah ini. Dan penemuan ini menyebabkan daerah yang dulunya lengang menjadi sebuah daerah tambang yang terbesar waktu itu. Dan bukti-bukti peninggalan tambang batu bara itu masih terlihat hingga kini. Dan ini disebut sebagai sebagai batu bara terbaik waktu itu. Dengan inilah pemerintah kolonial Belanda kemudian mengembangkan transportasi di Sumatera Barat melalui jalur-jalur kereta api dari Sawah Lunto menuju ke Padang, Pelabuhan Teluk Bayur, dan itulah yang menyebabkan hingga kini rel kereta api masih banyak ditemukan, dan ini juga menjadi cikal bakal kota Sawah Lunto dan beberapa kota di Sumatera Barat ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Bermula dari ditemukannya batu bara oleh Willem Hendrik de Greef. Tapi kenapa ini tidak digali waktu itu? Ada ceritanya nggak? Artinya kenapa tidak diambil? Karena kalau di sini ya, di sini juga karena pemukiman sudah banyak juga. Karena sistem batu bara ini ada masa peningkatan, ada masa merosot. Ya gitu. Kalau di sini sudah karena memang sudah dipenuhi oleh pemukiman, tentunya di atas ini kan sudah juga dibangun seperti perumahan. Karena ini juga bagian dari masih dikatakan masih lubang ventilasi. Kalau lubang tambang yang apanya itu yang arah ke sana tadi. Jadi ada 10 titik pintu lubang yang dibuka Belanda pada masa itu. Semuanya dari 10 titik ini ada Lunto 1, Lunto 2, Lunto 3 sampai ke panjangnya kalau digabung kira-kira ada sekitar 11 km. Bang, kalau ini bang, apa artinya? 44 meter kalau dari kita masuk tadi. Kedalamannya sampai sekarang ya? Iya, kedalaman. Ini kita baru bikin atau memang dari dulu seperti ini? Kalau ini sudah di tambahan. Oh tambahan ya? Iya. Ini artinya sudah 44 meter Iya, dalam.
meter panjangnya kita. Jadi ini ada sistem penyangganya. Ini yang sudah kita perbarui. Sebagian ada yang masih asli. Ini yang masih asli. Sistem penyangganya yang masih asli. Ini masih asli nih ya? Masih asli. Ini juga ada foto yang kita pajang. Ini di masa kalau ada masa kejayaan, ada masa awal-awal perintisan, kalau awal-awal mulai pembukaan tambang itu sistemnya semuanya manual. Seperti ini. Kalau ini sudah di masa kejayaan yang sudah menggunakan lori. Oh, kalau dulu artinya diangkut Awal-awal itu semuanya manual. Menggali batu bara, mengangkut batu bara dari dalam keluar itu dengan cara dipikul. Kalau sudah di masa kejayaan sudah menggunakan lori, sudah menggunakan tenaga hewan juga. Kamar-kamar seperti ini atau ruang-ruang seperti ini fungsinya selain tempat istirahat, di sini juga berfungsi untuk tempat menghindar di saat lorinya lewat. Jadi jalan ini dulunya menggunakan lori itu ada relnya. Jadi ini fungsi untuk tempat menghindar saat lorinya jalan. Ini dia level 2 yang sedang kita revitalisasi atau renovasi. Dari nantinya kalau dari saya akan dibuka pinjaman ke level 2. Di bawah juga sudah digenangi air. Oh iya, karena sekarang lagi curah hujan yang cukup tinggi, jadi airnya mengenang di bawah. boleh kita sampaikan aja Pak? Sampai sini boleh. Oh ini air ya? Air yang kita alirkan ke bawah. Ini kira-kira berapa kedalamannya Bang? Yang ini? Kalau ini kurang lebih ada sekitar 20 meter lah, 25 meter. Kita kirakan di dalam ini masih jauh lagi ya? Kalau yang pernah dimasuki waktu pertama kali ini direnovasi dibuka, ada yang sampai ke level 6. Level 6, jadi ada sekitar 6 level ke bawah. Per level berapa meter? Kurang lebih ada yang 10 meter, ada yang 15 meter panjang. Jadi tidak sama. Ini tembus atau gimana Bang? Kalau yang ini tadi bisa tembus di ujung sana. Tapi yang ke kanan belum ada yang menembus. Jadi cabang lagi ya? ada cabang lagi. Kalau ini kan sudah kita perbarui nih, lantainya sudah kita semen. Kalau yang di bawah itu masih tanah. Karena lantai aslinya lubang ini tanah. Kalau ini keluar, nanti pintu keluarnya. Keluarnya di mana Bang? Di dekat parkiran, di seberang jalan. Jadi posisi kita sekarang sudah menyeberang jalan. Oh iya? Nggak sadar ya? Nggak sadar. Ini kalau zaman dulu Bang ya, dulu semuanya serba manual, penerangan pun seadanya, oksigen pun tidak ada bantuan oksigen. Kalau pipa ini apa nih Bang? Ini angin blower yang kita tiupkan ke dalam untuk membantu sirkulasi udara kita, membantu oksigen kita di dalam. Kalau nggak ada ini? Agak panas Bang. Oh iya. Karena batu bara yang kalorinya agak tinggi, itu kadar metannya cukup tinggi juga. Kalau sekarang masih ada metan ini? Metan masih ada, cuma sekarang yang di sini metannya stabil, oksigennya stabil. Artinya kalau ada gas metan, apa larangan bagi pengunjung Bang? Kalau ada peningkatan gas atau oksigen yang berkurang, kita tidak buka, kita tutup. Karena kan kita selalu periksa atau cek kadar oksigennya, kadar gasnya. Jadi kalau ada peningkatan metannya atau gas beracunnya meningkat, jadi kita tidak buka. Ini terasa kuat angin dari angin. Oh ini dia. Oh ini dia. Jadi kalau tidak dibantu dengan ini, agak panas Pak. Iya iya. Ini ujungnya sebetulnya ini belum ujungnya Bang. Belakangnya masih panjang lagi, memang sengaja kita tutup, kita beton karena menjaga kondisinya juga, sirkulasinya juga, dan keamanan juga. Karena di ke belakang sana itu masih panjang Bang. Kalau diperkirakan itu pintu keluar atau ujung dari lubang ini itu di Masjid Agung. oh iya iya. Berarti belum apa ya? Belum pernah di Pada tahun 2000 sebelum dibuka ini 2005-2006 itu prosesnya sudah masuk ke dalam itu sampai pertengahan itu sudah tertutup dan juga ada patahan di longsoran gitu. Dan sebagian juga sudah ditutup, memang itu sudah ditutup dari zaman Belandanya.
kita akhirnya sampai di ujung lubang Basuro di sekitar 136 meter di bawah tanah. Nah ini sebenarnya masih banyak si panjang lubangnya. Petugas memprediksi ini bisa sampai ke Masjid Agung Sawalunto yang menaranya seperti cerobong asap itu. Cuman karena masih banyak perbaikan atau belum layak untuk digunakan, ini lubang Basuro berakhir di sini. Nah itu ada tulisan Basuronya. Dan lubang ini merupakan bukti sejarah, saksi bagaimana dulu zaman kolonial Belanda mengeksplorasi Indonesia. Salah satunya tambang Sawah Lunto ini merupakan tambang batubara yang terbesar di saat itu. Dan sekarang karena sudah tidak produksi lagi atau sudah tidak aktif lagi, pemerintah kota Sawah Lunto menjadikan ini sebagai objek wisata tambang seperti yang dulu dicanangkan oleh wali kota Sawah Lunto Haji Amran. Sudah berapa lama Bang di sini Bang? Sayanya ya, kalau saya di museum dari 2014. Jadi kalau penempatan tadi ini kan ada sistem loadingnya. Penempatan di sini baru 7 bulan. 7 bulan Bang. Tapi harus bisa memahami ya. Harus menguasai. Iya. Dimanapun ditempatkan kita harus bisa menguasai. Mantap. Tadi kita masuknya di sebelah sana, tapi pintu keluarnya kita di dekat parkiran atau sudah menyeberang jalan. Oke. Memang basah ya? Ngomong basah Bang. Ini apa ya? Oh itu sudah, kita sudah kembali sampai di peradaban Bang. Biasanya pengunjung dari mana Bang? Biasanya anak sekolah banyak di Bang itu. Tapi ini karena pandemi Bang. Kan kebanyakan dari Jawa, banyak juga dari Jakarta. Nah, tadi kita sudah masuk di lubang Basuro. Awalnya kita masuk dari depan, dari gedung utama, tapi ternyata kita keluarnya di seberang jalan. Artinya tambang Basuro ini, lubang Basuro ini ada tikungan-tikungan, belokan-belokan sehingga kita sampainya di seberang. Cukup seru dan kita bisa tahu bagaimana kondisi pekerja-pekerja dulu yang dibawa dari berbagai daerah, Jawa, Batak, Bugis dan segala macamnya, bekerja di sana untuk mengeksplorasi batu bara. Cukup melelahkan dan terima kasih Bang Zul. Sama-sama. Demikian dari lubang Basuro. Sampai jumpa.